Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. 1, 2, 3. Look at the stars, look how they shine for you. Annyeong. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi integral. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Indah Dania, absen 3. Saya Fren Kristi, absen 4. Saya Jason Akal, absen 7. Saya Tari Divana, absen 11. Saya Vincent Jana, absen 21. Selamat menyaksikan. Sebelum Jadi integral sendiri yaitu bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan arti turun atau dari turun. Nah, kalau misalnya integral parsial, teknik penyelesaian persamaan integral dengan misalnya ada dua tipe integral, yaitu integral tertentu. Bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstan integrasi. Kalau integral tertentu, jika hasil integrasinya berupa nilai, tentu disebut integral tertentu. Yang pertama itu integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah a akan sama dengan 0. Kenapa? Karena batasnya itu sama, jadi ketika dimasukkan ya akan sama dengan 0. Misalnya a nya 1, nah terus 1 dikurangi 1 kan pasti 0. Nah terus yang sifat yang kedua yaitu integral dari a kali fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a akan sama dengan konstanta dikali integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Jadi tinggal dikeluarkan saja konstantanya dan dikali dengan integral selanjutnya. Nah terus sifat yang ketiga yaitu integral dari fx dx dengan batas atas c dan batas bawah a akan sama dengan integral dari fx dx batas atas b dan batas bawah a ditambah integral dari fx dx batas atas c dan batas bawah b. Nah jadi untuk mencari nilai b-nya ini kita mencari nilai di antara nilai a dan nilai c. Pokoknya a nya 1 dan c nya 3. Nah jadi nilai b-nya itu 2. Selanjutnya sifat yang keempat yaitu integral dari fx plus minus dx dengan batas atas b dan batas bawah a akan sama dengan integral dari fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a plus minus integral dari dx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Jadi di sini diberikan ada soal mengenai integral bentuk. Nah, yang soal yang pertama itu integral dari 3x kuadrat ditambah 3x min 2 dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan sifat dari integral bentuk yang benar 3. Jadi sama dengan integral dari 3x kuadrat ditambah 3x min 2 ditambah integral dari 3x kuadrat ditambah 3x min 2 dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Nah ini kita pakai bentuk umum yang tadi, terus ini nilai 2 didapat dari nilai antara 1 dan 3. Jadi namanya 2. Nah terus kita masukkan ke anti turunan, jadi sama dengan x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x kuadrat min 2x min x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x kuadrat min 2x ditambah x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x kuadrat dikurang 2x min x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x kuadrat min 2x. Nah jadi kita substitusikan saja batas-batas ini. Ini 2 pangkat 3 ditambah 3 per 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 terus dikurang lagi 1 pangkat 3 ditambah 3 per 2 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 terus ditambah 3 pangkat 3 ditambah 3 per 2 pangkat 3 per 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 terus dikurang 1 pangkat 3 ditambah 3 per 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1. Jadi ini hasilnya 8 tambah 6 min 4 terus 10 terus 1 tambah 3 per 2 min 2 itu setengah terus 27 ditambah 27 per 2 dikurang 6 itu 3 setengah dikurang 1 tambah 3 per 2 min 2 itu setengah. Jadi hasilnya 43 setengah. Nah, di sini ada latihan soal nomor 2 yaitu integral dari 3x kuadrat dikurang 2x min 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Nah, akan sama dengan integral dari 3x kuadrat dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dikurang integral dari 2x min 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Nah, terus kita cari anti turunannya dulu dari 3x kuadrat itu x pangkat 3 dan anti turunan dari 2x min 1 yaitu x pangkat 2 dikurang x.
kita substitusikan dari masing-masing batasnya. Jadi 2/3 dikurang 1/3 dikurang 2/2 min 2 dikurang 1/2 min 1. Jadi hasilnya 8 kurang 1 dikurang 2 kurang 0. Jadi 7 kurang 2 itu 6. Oke, di sini ada soal yang ketiga, yaitu integral dari 2x plus 1 dengan batas atas 3 dan batas bawah 3. Jadi kita pakai sifat ke 1 di mana batasnya ini nilainya sama, yaitu 1/3. Dia akan sama dengan integral 2x plus 1 dengan batas atas 3 dan batas bawah 3 dikurang integral dari 2x plus 1 dengan batas atas 3 dan batas bawah 3. Nah, terus ini ada turunan dari 2x plus 1. Terus kita substitusikan nilai batasnya ini ke x-nya ini. Jadi 3/2 ditambah 3 dikurang 3/2 ditambah 3. Jadi 12 kurang 12 itu ukurannya 0. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Di sini ada rumus integral tertentu, yaitu adalah integral ax pangkat n diintegralkan dengan x sama dengan ax pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah c. Atau juga bisa dengan rumus yang di bawahnya, yaitu 1 per 1 plus n dikali ax pangkat n plus 1 ditambah c. Kenapa di sini ada tambah di plus c? Itu ada penjelasannya. Jadi ini kan ada fungsi dari x dan di sini ada turunannya. Jadi fungsi dari x pangkat 2 ini kalau diturunkan menjadi 2x. Begitupun yang di bawahnya. X kuadrat plus 1 diturunkan juga menjadi 2x. Di bawah juga x kuadrat min 5 diturunkan menjadi 2x. Kalau kan integral itu kalau turunan kan mengurangi pangkat. Tapi kalau diintegralkan itu mengembalikan pangkatnya. Jadi kalau fungsi x yang sudah diturunkan diintegralkan, hasilnya menjadi x kuadrat bisa, x kuadrat plus 1 bisa, dan x kuadrat min 5 juga bisa. Jadi kita di sini menggunakan plus c sebagai nilai konstantanya, karena kita nggak tahu pasti nilai konstantanya itu berapa. Lalu untuk rumus substitusi seperti ini. Jadi f g x g aksen x dx sama dengan f g x plus c. Lalu contohnya, jadi untuk contoh soal substitusi akan dikerjakan seperti ini. Diketahui integral x min 2 kuadrat dx. Lalu masukkan rumus yang tadi. Karena di sini tidak ada angka, maka 1 x min 2 pangkat 5 x 1 dikalikan dengan 5 plus 1. Yang bagian ini ditulis ulang. Lalu x berubah menjadi plus c. Dihitung 6 5 menjadi 6 karena 5 plus 1 seperti ini, lalu plus c. Lalu di sini saya akan menjelaskan metode substitusi. Jadi terdapat soal integral 2x min 8 pangkat 7 dx. Lalu untuk caranya itu ditulis ulang kembali soalnya. Karena ini 1 dikarenakan tidak ada angka di sini, ditulis 1. Nah, lalu ditulis ulang kembali dan plus 1, yang 7 menjadi 8 plus c. Lalu yang sudah berpangkat 8 ini kita masukkan ke sini. 1 per 2 dikali 8 plus 1 per 16 2x min 8 pangkat 8 plus c. Untuk yang ada angka sama seperti yang tadi, lalu soalnya kita tulis ulang.
3 4x plus 1 ditambah 1 5 plus C, lalu kita tinggal kalikan saja. 3 kali 5 per 20, lalu tulis ulang 4x plus 1 plus C. Ada soal yang ketiga, 6x min 4 pangkat 3 dx. Oke, cara yang tadi kita tulis ulang. 6x min 4 di pangkat 3 ditambah 1 jadi pangkat 4 plus C, jadi 1 per 6 dikali 3 tambah 1 4 24. Tulis ulang 6x min 4 pangkat 4 plus C. Jadi di sini ada sifat-sifat dari integral tertentu. Itu ada 4 sifat sebenarnya. Ini ada 3, sebenarnya ada 4. Ada plus minus. Yang pertama itu ada integral k dx. Itu bisa menjadi kx per c. Lalu yang kedua ada integral k fx dx. Sama dengan k-nya dikeluarin jadi integral fx sama integral fx dx. Lalu yang ketiga atau keempat, jadi integral fx di plus atau minus g, integral fx dikurang atau ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurang integral gx dx. Sekarang ada latihan soal dari integral tertentu. Yang pertama ada integral 1 dx, terus ada integral 3x plus 5x kuadrat dx, lalu ada integral x pangkat 3 minus x dx. Terus kita langsung ke cara pengerjaannya dari soal nomor 1, integral 1 dx. Ini menggunakan sifat integral tertentu. Yang pertama yaitu integral k dx sama dengan kx plus c. Jadi ini k-nya 1, langsung aja pilih di sini 1 kali x plus c jadi x plus c. Dan soal yang kedua, integral 3x plus 5x pangkat 2 dx. Ini jadi kita pakai sifat yang ketiga dan juga sifat yang kedua. Yang pertama kita pakai sifat yang ketiga yaitu integral fx plus dx dx itu dijadikan integral fx dx plus integral gx dx. Di sini fx itu 3x dan gx itu 5x kuadrat. Jadi integral 3x dx plus integral 5x kuadrat dx. Lalu di sini kita turun lagi pakai sifat yang kedua yaitu integral kx dx, jadi k dikali integral x dx. Jadi k nya keluarin jadi dikali integral x dx, yaitu k nya 3 dikali integral x dx plus 5 dikali integral x kuadrat dx. Terus ini dioperasikan pakai rumus integral tertentu yaitu 1 plus n plus 1 x pangkat n plus 1. Di sini n-nya itu kan 1 ya. Jadi 1 plus 1 kita operasi jadi 2. Terus ini juga 2 plus 1 operasi jadi 3. Terus ini dikali masuk aja 3 kali 1 jadi 3 per 2. Ini x pangkat 1 per 1 jadi x kuadrat. Terus ini ada 5 dikali 1 ada 5 per 2 plus 1 3. 5 per 3 dikali x pangkat 2 plus 1 itu x pangkat 3 plus c. Kenapa plus c? Karena ini integral tertentu yang ini kita belum tahu berapa. Kita lanjut ke nomor 3, itu ada integral x pangkat 3 min x dx. Ini kita menggunakan sifat yang ketiga yaitu integral fx plus minus x jadi integral fx dx plus minus integral
dx. Jadi ini efeknya ada x pangkat 3 dan gx-nya adalah x. Kita jadiin aja sesuai sifatnya dan dioperasiin pakai rumus dari integral tertentu. Jadi 1/3/1 dikali x pangkat 3/1 minus 1/1 plus 1 dikali x pangkat 1/1 dioperasiin jadi 1/4 x 4 minus 1/2 x kuadrat plus c. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai integral parsial. Jadi integral parsial sendiri digunakan ketika sebuah integran yang tidak dapat diintegralkan hanya dengan menggunakan definisi dari integral atau menggunakan cara substitusi. Nah, rumus dari integral parsial sendiri itu adalah integral dari u dikalikan dengan dv sama dengan u dikalikan dengan v dikurang integral dari u dv. Nah, perlu jadi catatan di sini u-nya itu berperan sebagai fx dan v-nya itu berperan sebagai gx. Nah, di sini misalnya nih kita kan dulu sudah belajar turunan kan sebelumnya. Mengingat bahwa kalau misalnya mencari turunan dari u v aksen atau ya aksen itu sama dengan u dikalikan dengan v aksen ditambah v dikalikan dengan u aksen. Nah, ini kan sama aja sama dengan d dikalikan dengan uv per dx sama dengan u dikalikan dv per dx ditambah v dikalikan dengan du per dx. Nah, dilihat kan ini semua penyebutnya itu sama dx, jadi kita coba kalikan dengan dx. Nah, di sini jadi kita dapatkan d dikalikan dengan u v tutup kurung sama dengan u dv ditambah v dikali dengan du. Nah, di sini kita coba integralkan nih. Integral dari d dikalikan dengan u v tutup kurung sama dengan integral dari u dv ditambah dengan v dikalikan dengan du tutup kurung. Nah, ini kan kita bisa ngerjain integral satu-satu kan. Kita pindahkanlah ke sini. Jadi integral dari d dikalikan dengan u v tutup kurung sama dengan integral dari u dv ditambah integral dari v du. Nah, seperti yang diketahui kalau misalnya integral dari dx sendiri itu kan sama dengan x. Nah, maka integral dari du v itu juga sama juga dengan u kali v. Nah, ini sama dengan, kita tulis ulang lagi kan. Nah, ini juga sama aja, berarti kita tinggal pindah ruas aja, kita cuma diputar-putar aja. Dimana integral dari u dv itu sama dengan u v-nya kan kita pindah ke sini, u v dikurangin integral dari v du. Jadi kita dapatkan rumus dari integral parsial sendiri itu adalah ini. Nah, ternyata trigonometri itu juga dapat diintegralkan loh. Jadi di sini ada cara mudahnya untuk menghafalnya. Nah, semisalnya nih ditanyakannya sin x. Nah, kemudian akan diintegralkan. Nah, berarti itu nilainya negatif cos x. Sama aja kalau misalnya nih negatif cos x mau diintegralkan. Nah, jadi hasilnya kan negatif sin x. Kemudian kalau misalnya negatif sin x diintegralkan, maka hasilnya jadinya cos x. Nah, jadi kalau mau ingat trigonometri yang kemudian diintegralkan menggunakan rumus ini aja. Oke, jadi untuk contoh soalnya adalah memiliki integral 2x akar x plus 2 dx. Nah, di sini sama seperti tadi kita kan udah tahu nih u sama dv-nya berapa dari soal. Nah, ini kan tanggal x itu berperan sebagai u. Kita bisa memperoleh du-nya yang ini untuk rumus dari integral parsialnya. Jadi kita di sini cari dulu nih du-nya berapa. Nah, u-nya itu sama dengan 2x. Otomatis berarti du itu per dx sama dengan 2. Nah, di sini kita berarti bisa tahu bahwa du itu sama dengan 2 dx. Ini dx itu dari kita atas kan, jadi 2 dx. Nah, di sini kita ada dv yang dimana akar x plus 2 yang di sini kan dari soalnya. Nah, kita pakai ingat rumus eksponen yang dimana akar itu juga sama dengan pangkat 1/2. Jadi pangkat setengah. Nah, jadi ini pangkat ya. Nah, kita kan di sini kita integralkan dulu. Kita integralkan jadinya setengah ditambah 1 ditambah, jadi kan ini yang ini itu kan 1 ditambah setengah. Nah, ini kan satunya di sini kita samakan penyebutnya, jadi didapatkan 3/2 x plus 2 pangkatnya juga sama 3/2. Nah, di sini karena 1 dibagi 3/2 itu juga sama dengan 2/3, jadi kita tulis begini aja, dikalikan dengan x plus 2 pangkatnya 3/2. Nah, di sini kita tinggal udah dapat nih v-nya berapa, du-nya berapa, kalian tinggal masukkan aja
rumusnya kan U dikali V. Nah kita cari dulu U-nya berapa. U-nya itu kan ada 2x nih, 2x U. Nah V-nya berapa? Tadi kita boleh temukan nih 2/3 dikali x plus 2 itu apakah 3/2. Nah ini masuk sebagai V-nya, kemudian dikurangi sama seperti rumusnya V-nya yang ini dikalikan dengan dx. Dx-nya berapa tadi? 2 kan? Du maaf, maksudnya du-nya berapa? 2 dx. Nah, di sini kita tinggal kalikan aja sama kayak tadi. Kita tinggal operasikan. 2 kali 2x sama dengan 4x per 3, kalian ikutin dari soalnya. Terus x plus 2 tutup kurung, ini kan pangkatnya juga ikut aja, dikurangi. Nah, ini juga sama nih, kita menggunakan salah satu sifat dari integral, yang dimana duanya itu langsung dikeluarkan, dikalikan ke sini. Nah, ini kita langsung integralkan. Jadi di sini 2/3 kita tambahkan ke atas, kan jadinya ini 5/2. 5/2 dapat dari mana? 3/2 ini 3/2 ditambah 1/1 sama seperti ini. Berarti kan 3/2 ditambah 1/1 ditambah 1 sama dengan 3/2 ditambah 2/2. Nah, di sini dapatnya 5/2 karena langsung ini langsung di bawahnya dikalikan dengan x plus 2 pangkat 5/2 sama aja nih kan 3/2 ditambah 1 itu 5/2 ditambah c. Nah, kenapa hilang? Karena kan dx-nya ini kan kita pakai 2-nya aja. Nah, kita pakai 2-nya aja kedepanin dikalikan. Kenapa harus c? Karena contoh soalnya itu adalah merupakan contoh integral yang tak tentu. Jadi kita harus tetap mencari konstantanya ini loh. Jadi masih ada konstantanya. Oke, kita lanjut aja. Kita tulis ulang ini 4/3x dikalikan dengan x plus 2 pangkat 3/2 dikurangi. Nah, ini bisa dilihat. Kan ini kan sebenarnya 2 itu kan sama aja seperti 2/1 kan. Nah, 2/1-nya ini kita kalikan dengan 2/3. Jadi 2 dikalikan dengan 2/3, yaitu kita dapatkan 4/3. Nah, di sini kan sama aja nih. Ini kan berarti artinya kan bagi ya. Kita bagi dengan 5/2 dalam kurung x plus 2 pangkatnya 5/2 ditambah c. Nah, di sini karena dibagi itu sebenarnya bisa aja dengan dikalikan. Jadi dibalikan itu loh. Jadi kalau udah dibagi ke kali itu kita caranya 2/5. Jadi ya naik ke atas itu. Jadi diputarkan gitu lah ya. Sama seperti ini kan juga dibagi. Jadi kan 1/3/2 itu sama dengan 1 dibagi 3/2 sama dengan jadi 1 dikali 2/3 yang didapatkan hasilnya 3/2 ini. Nah, terus di sini kita lihat saja 4/3x dikalikan dengan x plus 2 pangkat 3/2 dikurangi ini 4/3 dikalikan dengan 2/5 yang tadi x plus 2 pangkatnya 5/2. Ini dipangkat ya, jadi kalau tulisannya nah seperti ini ditambah c. Nah, ini kan tinggal kalikan aja nih. 4 sama 2 berapa? 8 kan 15. Pangkatnya 5/2 ditambah c. Oke, jadi sini kita ngomongin soal integral dari 3x dikalikan dengan 4x minus 5 ditutup kurung karena dx. Nah, kan tadi tidak bisa menggunakan rumus integral untuk tak tentu. Jadi kita di sini masukkan menggunakan integral diferensial. Nah, di sini kita sudah beri rumus tadi ya yang untuk dijelaskan integral dari u dikalikan df dv sama dengan u dikali c dikurangi integral dari v kali u. Nah, karena di sini dari soal kita baru ketahuinya u sama df, kita cari nih du-nya berapa dan juga v-nya berapa. Nah, di sini kita bisa dapetin kedua nilai tersebut dengan melihat yang ada di soal. Nah, di sini kan u-nya itu kan sudah 3x. Nah, kalau boleh dapat dari mana? Soalnya kan sama nih. Nah, yang ini 3x adalah u. Nah, otomatis kalau u-nya sudah 3x maka du per dx-nya itu adalah 3. Nah, di sini udah dilihat kan du itu sama per dx sama dengan 3. Nah, itu kita tinggal naikin ke atas saja. Jadi du itu sama dengan 3 dx. Nah, di sini kita ke dv-nya. Dv-nya di sini kan adalah 4x minus 5 pangkat 6. Kita tinggal cari aja nih v-nya berapa. Dengan cara mengintegralkan 4x dikurangi 5 pangkat 6 dx. Kemudian di sini kan kita menggunakan rumus turunan dan di sini kan pangkatnya 6. Nah, otomatis berarti di sini 1/7 karena berapa 7 karena n-nya 6 ditambah 1 terus dikalikan kita cari turunan dari ini kita dapatkan 1/4 dikalikan dengan 4x minus 5 pangkat 7. Nah, di sini 1 kali 7 kan ditambah 28 kita coba aja. Nah, sekarang kita udah dapat nih semua informasi
DU-nya udah ada, kemudian V-nya juga ada, terus mana ini, terus juga U-nya juga ada, DV-nya udah ada. Kita langsung aja kita rumus. Jadi kan kita terus ulang lagi soalnya. Nah, U-nya ini kita dapatkan kan tadi U-nya 3x dikali dengan V-nya itu adalah 1/28 dikali dengan 4x minus 5,7. Nah, ini kan kurang integral dari V-nya itu berapa? Kita tinggal V-nya udah nih, udah dapat. Kita langsung tahu sini dikali dengan 3dx. 3dx tahu dari mana? Soalnya ditanyakan jadi V udah ketemu nih. Nah, kita tinggal kali aja 3x dikalikan dengan 1/28 kan 3x/28. Nah, kemudian di sini 4x minus 5,7 dikurangi. Nah, ini ingat kan salah satu sifat dari integral juga, jadi dimana kita mengkalikan yang ada di sini ke luar. Nah, jadi ininya kita kali 1/8 kali 3, nah jadi kan 3/28 integralnya jadinya dipindahin ke sini 4x minus 5,7 dx. Nah, di sini 3x/28 di dalam kurungnya kita turunin aja. Nah, di sini kita ini dapat caranya 8 lagi dari mana? Nah, saya tadi turunan N-nya ini kan 7, nah ini kan N plus 1, jadi kita dapat 8, karena 7 tambah 1, 8. Nah, ini kita bersama turunan dari 4x minus 5 itu adalah 4 dikalikan dengan 4x minus 5 tutup kurung 8. Nah, kenapa C? Itu karena merupakan contoh soal integral angka tentu, jadinya kita mau kita harus masih ada C di sini kita tidak ketahui. Nah, mudah kan tinggal kita kali aja nih 3x/28 dikalikan dengan 4x minus 5,7 dikurangi. Nah, ini 28 kali 8 kali 4 itu kita dapatkan 896. Nah, ini kan 3 kali 1 kan 3. Kemudian di sini 4x minus 4x minus 5,8 C. Jadi ini adalah hasil yang kita dapatkan menggunakan integral diferensial. Oke, untuk latihan soal nomor 2 masih sama seperti latihan soal nomor 1 dan juga contoh yang sudah sebelumnya. Kita udah tahu U sama dV-nya, kita gunakan U sama dV untuk mencari V dan juga dU. Nah, U-nya ini kan sama dengan x plus 3 nih. Nah, kita cari turunan dari x plus 3 itu berapa? Kita dapatkan 1. Nah, dU per dx itu kan sama dengan 1, berarti dU-nya itu sama dengan dx. Kita tarikin ke atas ini dx. Nah, dV-nya di sini kan ada akar 2x minus 5. Nah, kita ingat kalau akar itu eksponennya di 1/2. Nah, jadi V-nya itu sama dengan integral dari 2x minus 5 pangkat setengahnya dx. Nah, di sini kita kan masuk ke sifatnya. Jadi 2x itu kan jadi 1/2 dikalikan ini sama kayak tadi yang soal dan soal nomor pertama, setengah itu kan ditambah 1 itu jadinya 3/2. Di sini dikalikan dengan 2x minus 5 maka 3/2. Nah, karena ini ada 2 dengan 2 kita bisa dicoret, jadinya dapat 1/3, kita tinggal 3 aja dikali dengan dalam kurung 2x minus 5 maka 3/2. Nah, ini kita dapat nih V-nya. Kita tinggal masukin lagi ke dalam rumus yang kita punya integral parsial U kali dV sama dengan U kali V. Berarti kan U-nya nih kita udah dapat nih U dikalikan dengan V-nya ini kita pindahkan ini semua ke sini dikurangi dengan integral dari V, kita masukkan lagi V-nya ke dalam sini dikalikan dengan dx. DU-nya kan ini tadi sama dengan dx, jadi kita usut dx di sini. Nah, di sini kita tinggal ini kita cuma dipindahkan aja. Jadi sepertiganya yang awalnya di sini kita pindahkan ke sini. Jadi sepertiga dikalikan x plus 3 tutup kurung dikali lagi buka kurung 2x minus 5 maka 3/2 kurang. Nah, ini kan ada integral kan. Jadi kita pakai cara yang sama kayak tadi. Jadi kan ini sepertiga nih masih sama nih. Sepertiga kita turunin ke bawah setengah 2x minus 5. Sifatnya ini 1/2. Kemudian di sini kan 3/2 sama kayak tadi soal pertama 3/2 ditambah 1 itu adalah 5/2 dikalikan dengan 2x minus 5 maka 5/2. Nah, ini di sini kenapa dx-nya nggak ada? Karena dx itu cuma 1, jadi ya kita langsung tulis lagi. Di sini sama seperti tadi yang di atas sini, yang dimana bisa dicoret. Jadi 2 sama 2 nya kita coret-coret. Jadi kita dapatkan ini, kita tinggal operasikan aja di bawahnya sepertiga dikalikan x plus 3 kurung dikalikan 2x minus 5 maka 3/2 dikurangi 3 kali 5 itu adalah 15 dikalikan buka kurung 2x minus 5 maka 5/2 ditambah c.
Oke, jadi untuk soal nomor 3, latihan soalnya kita memiliki integral x kuadrat sin x dx. Maaf, jadi di bagian x kuadrat ini kan ada u. Nah, sin x-nya itu berperan sebagai dv. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui u dan dv-nya, kita bisa cari du dengan juga v-nya. Nah, u-nya kita gunakan untuk mencari du, yang dimana kan u itu kan sama dengan x kuadrat. Nah, turunan dari u kuadrat itu adalah 2x. Nah, du-nya di sini adalah 2x dx. Jadi dx yang tinggal ditekan ke atas jadi 2x dx. Nah, dv-nya itu adalah integral dari sin x dx kan. Nah, kita tahu turunan dari sin x-nya itu adalah negatif cos x. Jadi v yang kita dapatkan adalah negatif cos x. Nah, di sini integral x kuadrat sin x dx itu adalah kan kita masuk ini dalam rumus partial aja karena kita sudah memiliki semua komponen untuk masukkan ke dalam rumus. Nah, u-nya itu adalah x kuadrat dikali v-nya itu adalah negatif cos x. Nah, v-nya dengan negatif cos x terus dikurangi rumus ya, integral dari v-nya itu adalah negatif cos x dikalikan dengan du. du-nya itu kita dapatkan adalah tadi 2dx kan, 2x dx. Nah, di sini tinggal kita operasikan aja. Jadi negatif yang di dalam kurungnya keluar ke sini, jadinya negatif x kuadrat cos ditambah, kenapa bisa ditambah? Karena di sini kan negatif sama negatif jadinya positif, terus 2-nya ini seperti sifat integral lain ini dikeluarkan dan keluar integral, terus habis itu jadinya ini integral x cos x dx. Nah, karena negatifnya tadi udah dipindahkan pindah keluar, jadinya udah nggak ada lagi cos x-nya. Karena ini bisa kita integralkan partial lagi, kita langsung sini. Jadi di sini kan ada u-nya ini x kan. Nah, ini kita sama kok, maksudnya sama kayak tadi, jadinya ada du-nya yang kita dapatkan di sini itu adalah dx. Nah, kemudian di sini dv-nya yang kita dapatkan itu kan ada cos dx kan. Nah, turunan dari cos dx itu adalah sin x. Nah, jadi kita tinggal masukkan ini ke dalam rumus lagi yang atas, karena ini kan kita menggunakan integral partial lagi. Dari sini negatif x kuadrat dikalikan cos x ditambah 2 dalam kurung ini 2x sin x dikurang negatif cos x plus c. Nah, ini kita hasilkannya negatif x kuadrat dikali cos x ditambah 2x sin x. Ini karena negatif sama negatif jadinya positif, 2 karena 2 ini karena 2 ini dari 2 ke belakang dikalikan, jadi ini 2 sin 2x sin x kita kalikan pelangi gitu, ini 2-nya sama cos x, jadi 2 cos x negatif, positifnya karena negatif dikalikan dengan negatif ini dengan cos x. Jadi yang kita dapatkan adalah negatif x kuadrat cos x ditambah 2x sin x plus 2 cos x tambah c. Karena kenapa ada c-nya? Karena ini lagi-lagi ini merupakan integral tentu, jadi kita harus kita ada c-nya itu konstan tadi untuk yang perlu diketahui. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi integral khususnya pada luas daerah. Jadi di sini menentukan luas daerah dengan integral. Nah, ketika garis atau kurva Y yang ditanya, maka grafiknya terbentuk seperti ini, yang khususnya pada atas dan bawah kurvanya. Jadi ketika grafiknya seperti ini, lalu luas daerahnya dibatasi oleh dua kurva atas yaitu Y sama dengan Vx dan kurva bawah sama dengan Y sama dengan Gx. Nah, dari grafik ini akan terbentuk sebuah rumus yaitu luas daerah sama dengan integral yang dibatasi oleh batas atas x2 dan batas bawah x1, x2 yang berada di sini dan x1 yang di sini sama dengan maksudnya dalam kurung y atas kurangi bawah dan di x, karena yang diintegralkan adalah x-nya, ini x karena ditanya y-nya x. Sehingga rumus ini adalah
L sama dengan integral dengan batas atas X2 dan batas bawah X1 Vx sebagai Y atas dan dikurangin oleh Y bawah sebagai Yx dan dikali dx. Nah, di sini saya akan menentukan luas daerah dengan integral ketika ditanya kurva atau garis X. Di sini grafik yang terbentuk adalah grafik di mana kurvanya ini membatasi luas daerah. Nah, kurvanya ini berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, dari rumus ini dapat disimpulkan bahwa L sama dengan integral yang dibatasi oleh batas atas Y2 dan batas bawah Y1. Ini batas atasnya Y2 dan batas bawahnya Y1 dalam kurung S kanan dikurangin S kiri dy. Lalu terbentuklah rumus L sama dengan integral yang dibatasi oleh batas atas Y2 dan batas bawah Y1 dalam kurung YY sebagai X kanan dikurangin FY sebagai X kiri dy. Di sini kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Yang pertama adalah tentukanlah luas daerah dari gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan sebuah grafik yang mempunyai kurva. Nah, kurvanya ini dapat dilihat bahwa yang membatasnya adalah 3 dan min 1, di mana di sini juga terdapat y sama dengan 3 kurang x, yang dimana ini punya si garis yang ini, dan y sama dengan x pangkat 2 dikurang 3x yang dipunyai oleh kurva ini. Dapat dilihat bahwa vx sama dengan 3 kurang x dan 3x sama dengan x pangkat 2 dikurang 3x. Maka rumus yang akan dipakai adalah L sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A dalam kurung Vx dikurang Gx dx. Jadi ini merupakan lanjutan dari soal yang tadi. Jadi ini tadi kan rumusnya L sama dengan integral yang dibatasi oleh batas atas B dan batas bawah A dalam kurung Vx dikurang Gx dx. Nah, kita masukin sekarang angka-angka dari rumus ini. Jadi integral yang dibatasi oleh batas atas 3, karena batas atasnya adalah 3 dan batas bawahnya adalah min 1, dimasukinlah Vx itu sama dengan 3x, maka dimasukin 3x dikurangi Gx sama dengan x pangkat 2 dikurang 3x dikurang x pangkat 2 dikurang 3x, tutup kurung dx, terus integral yang dibatasi oleh batas atas 3 dan batas bawah min 1 dioperasikan jadi 3 dikurang jadi minnya dimasukkan ke dalam sini jadinya plus, jadi 3 kurang 3 dikurang x dikurang x pangkat 2 ditambah 3x dx, terus integral yang dibatasi oleh batas atas 3 dan dibatasi oleh batas bawah min 1 dioperasikan dihitung jadi min x pangkat 2 jadi dihurufkan dari pangkat yang terbesar, jadi min x pangkat 2 ditambah 2x. Kenapa 2x? Karena plus 3x dikurang x adalah plus 2x ditambah 3 tutup kurung dx. Nah, di sini si integral yang membatasi itu diubah ke dalam sini, ditaruh di belakang untuk nantinya akan dioperasikan. Jadi min 1/3, kenapa min 1/3 x pangkat 3? Karena itu merupakan dari salah satu dari rumus dari integral ini. Jadi diintegralkan sehingga menghasilkan min 1/3 x pangkat 3, jadi min x pangkat 2 nya diintegralkan jadi min 1/3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ini juga diintegralkan. Jadi ini x pangkat 2 ketika diturunkan akan jadi 2x, jadi ini merupakan proses integral terus ditambah 3x. Kenapa? Karena ini adalah 3 merupakan suatu turunan hasil dari ini merupakan suatu turunan, dan ketika diintegralkan dia akan kembali lagi menjadi sebuah yang merupakan awalnya itu plus 3x, jadi ketika diturunkan akan menjadi 3 min 1. Lalu 3 dan min 1 itu dimasukkan lalu dikurangkan sehingga sama dengan min 1/3, x nya juga dimasukkan, jadi dimasukkan 3 min 1/3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 dikurang min 1/3
X-nya yang tadi dimasukin juga yang min satunya, jadi ini yang 3, ini yang min 1, di min 1/3 min 1/2 dikali min 1/3 ditambah min 1/2 ditambah 3 ditambah 3 dikali min 1, sehingga hasil dari sini adalah min 9 ditambah 9 ditambah 9 dikurang min 1/3 ditambah 1 dikurang 3, hasil dari min 1 ini hasil dari 3, jadi 9 dia min 9 ditambah 9 kan habis, ini sisanya 9 dikurang min 1/3 dikurang 2, penyebutnya disamakan, jadi 9 ditambah 1/3 ditambah 6/3 dijumlahkan jadi 9 ditambah 7/3, lalu 9 ini juga disamakan penyebutnya jadi 27/3 ditambah 7/3 menghasilkan 34/3. Jadi luas daerah yang dimiliki oleh grafik tadi adalah yang dibatasi oleh kurva yang dimiliki oleh grafik tadi dan dibatasi oleh kurva itu adalah 34/4. Ini merupakan total luas daerah. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam latihan soalnya. Jadi soal pertama adalah luas daerah yang dilansir pada gambar di bawah ini dapat dinyatakan dengan rumus. Jadi gambar di sini merupakan grafik dengan kurva yang dibatasi. Jadi ini dibatasi oleh kurva. Garisnya itu adalah y sama dengan x dan kurvanya itulah y sama dengan min x pangkat 2 ditambah 7x. Jadi di sini yang dibatasi oleh di atau batas atas dan batas bawahnya dapat dilihat adalah 5 dan 0. Di batas atasnya 5 dan batas bawahnya adalah 0. Nah, kita jawab menggunakan rumus L, integral yang dibatasi oleh batas atas x2 dan batas bawah x1 dalam kurung y atas dikurangi bawah dx, lalu x2-nya atau batas atasnya adalah 5 dan batas bawahnya adalah 0. Y atas adalah min x pangkat 2 ditambah 7x. Bisa dilihat ini y sama dengan min x pangkat 2 ditambah 7x, ini merupakan y atasnya, dan y bawahnya adalah x dikurang x, jadinya min x dx. Lalu integral batas atas 5 dan batas bawah 0 dalam kurung min x pangkat 2 ditambah 5x ditambah ini adalah 6x dx. Jadi ini merupakan rumus dari grafik ini. Dan kita akan masuk ke dalam soal nomor 2 di mana kita disuruh menentukan rumus dari apa yang diketahui, yaitu adalah y ditambah y sama dengan 9 dikurang x pangkat 2 dengan y sama dengan x sama 3. Nah, di sini pertama-tama kita tentukan dulu si titik potongnya untuk membuat si kurvanya ini. Nah, yang pertama adalah kita cari titik potong sumbu y dulu. Kalau misalkan dicari titik potong sumbu y, maka otomatis x-nya itu sama dengan 0 sehingga y itu adalah sama dengan 9. Nah, kita akan cari titik potong sumbu x, di mana kalau misalkan sumbu x berarti y-nya itu sama dengan 0, ketika dimasukkan y sama dengan 0 sama gitu, maka otomatis yang di sininya masih ada, jadi 9 dikurang x pangkat 2 difaktorkan menjadi 3 ditambah x dan 3 kurang x yang menghasilkan x sama dengan min 3 atau x sama dengan 3, sehingga min 3, titiknya adalah min 3,0 dan 3,0 karena y-nya tuh. Terus di sini kita juga harus menentukan puncaknya supaya biar di kurvanya tahu puncaknya di mana. Jadi kita teruskan dulu. Jadi y aksen sama dengan min 2x dari sini, dari x-nya. Jadi ini ya aksennya sama dengan 0, terus sama dengan min 2x. Kita simpulkan bahwa x puncaknya adalah 0 dan y-nya adalah atau y puncaknya adalah 9, jadi 0,9. Terus di sini juga ini ada garisnya, jadi kita tentukan dulu titik dari si garisnya juga. Jadi x tambah 3 dicari dulu, jadi dapat disimpulkan bahwa 0 sama 3 dan min 3,0. Lalu kita juga cari titik potongnya supaya bisa mengetahui batasnya. Ini titik potongnya adalah 9 kurang x. Jadi kita menggunakan persama dengan bisa dicari dengan distribusi atau eliminasi, tapi saya memakai yang persama dengan.
Di 9 dikurang X pangkat 2 ditambah X tambah 3 dipindahkan pindah ruas, jadi X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sehingga hasilnya adalah X tambah 3 dengan X dikurang 2 memasukkan X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Jadi terbentuklah grafis seperti ini dengan titik pokoknya dengan puncaknya 9 dan dimasukkan juga garisnya dan titik pokoknya sehingga terbentuklah grafiknya. Jadi ini merupakan hasil dari merupakan hasil dari perhitungan yang kita hitung tadi. Jadi luas daerahnya dapat disimpulkan rupanya adalah luas daerah integral yang dibatasi oleh batas atas 2 dan batas bawah min 3 9 dikurang X pangkat 2 dikurang X tambah 3 dx sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah min 3 sama min X pangkat 2 dikurang X ditambah dengan dx. Lalu dari mana? Jadi min X pangkat 2 dikurangkan min X sama dengan min X, dimasukkan minnya jadi ini, jadi min X terus 9 dikurang 3 jadinya ditambah 6 X ditambah 6 dx. Kita akan masuk ke dalam soal nomor 3. Jadi pertama soalnya adalah tentukanlah luas daerah di bawah ini. Nah, ini merupakan sebuah grafik yang dibatasi oleh dua kurva, di mana kurva yang atas atau Y atas adalah 3X kurang 6 dan kurva yang di bawah atau Y bawah adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurangin 2X. Dapat dilihat bahwa batas dari atas bawah dan batas atas dan batas bawahnya adalah 4 dan 2. Jadi batas atasnya adalah 4, batas bawahnya adalah 2. Ini merupakan rumusnya yang awal saya sebutkan atau yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk cari luas daerah itu sama dengan integral yang dibatasi oleh batas atas X2 dan batas bawah X1 dalam kurung Y atas dikurang Y bawah dx terus dimasukkan angkanya ini. Angkanya jadi rumus luas daerah sama dengan integral yang dibatasi oleh batas atas 4 dan batas bawahnya 2. Batas atasnya 4 dan batas bawahnya juga 2. Di atasnya adalah 3X kurang 6 dikurangi Y bawahnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X tutup kurung dx. Nah, ini merupakan lanjutan dari yang tadi. Jadi tadi kan hasil dari perumusannya adalah L sama dengan integral yang batasi batas atas 4, batas bawahnya 2 dimasukkan 3X dikurang 6 yaitu Y atas dan Y bawah dikurangin X pangkat 2 dikurangin 2X dx. Nah, kita operasiin nih, kita hitung. Jadi integral batas atas 4 batas bawahnya 2, jadi min X pangkat 2 dipindahkan ke depan ditambah 5X 3X dikurang min 2, jadi kan hasilnya nanti jadi positif karena minnya bakal dimasukin ke dalam kurung ini, jadi kan ditambah 5X dikurangin 6 dx jangan lupa. Lalu menghasil terus setelah dioperasikan si integral dipindahkan ke belakang, lalu 4 dan 2 dimasukkan jadi min 4 ke dalam hasil yang tadi, hasil dari perhitungan tadi, jadi min 4 pangkat 2 ditambah 5 kali 4 dikurangi 6 dikurang min 2 pangkat 2 min 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurangi 6. Hasilnya jadi min 4 kuadrat jadi 15 ditambah 5 kali 4 adalah 20 dikurangi 6, hasilnya nanti 30 dikurangin min 2 pangkat 2 jadinya 4, 5 kali 2 ditambah 10 jadinya akarnya positif, terus dikurangin 6, hasilnya adalah 8. 30 kurang 8 adalah 22. Jadi luas daerah dari kurva yang tadi, luas daerah yang diaksir adalah hasilnya adalah 23. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Look at the star, look how they shine for you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Annyeong. Pada kesempatan kali. Annyeong. Lampu hijau apa sih? Oh bukan, iya, iya nggak tahu deh. Satu, dua. Ulang. Satu. Udah. Lanjut aja. Satu, dua, tiga. Kamsahamnida. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh, gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. 1, 2, 3. Look at the sun, the foundation for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini salah lagi gue sesuai, maksudnya saya sesuai jadi integral x pangkat 3 dx dikurangi integral Gue udah menahan ya, woi. ke contoh definisi dengan 3 atau 4 sebenarnya sama aja, cuma bedanya tadi penjumlahan sekarang integral x dx sama dengan apa sih? Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. K plus T. Ah.